Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Saya dari video sini bertanya-tanya, apakah benar ini Pak Anies ya? Karena kalau dilihat di televisi, di sosial media, nampaknya Pak Anies itu orangnya kalem, senyum, penuh dengan senyuman. Tetapi kalau melihat dari video ini, saya jadi bertanya-tanya, apakah ini adalah kembaran dari Pak Anies ya? Seperti ini. Bahkan dari sini Pak Anies kelihatan cuek sekali. Ketika disalami bahkan tidak melihat orang yang diajak bersalaman. Lihatlah. Bahkan juga kelihatan tidak ramah ya. Tidak senyum seperti yang di sosial media, seperti yang di berita-berita lainnya. Bahkan di televisi Pak Anies Baswedan itu kelihatan selalu sumringah, selalu senyum. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Bhinneka Tunggal Ika. Positif thinking aja, mungkin Pak Anies Baswedan nggak tahu di situ ada kamera. Apa benar ya kalau ada kamera? Ya akhirnya pencitraan lah, senyum, sumringah, menata kata dan lain sebagainya. Tetapi ini dari video ini sungguh sangat mengejutkan sekali. Bahkan di sini sudah dikomentari oleh 551 komentar, bahkan juga di-retweet lebih dari 700 kali. Dan bahkan disukai lebih dari 1816. Bahkan yang paling mengejutkan lagi, sampai saat ini nama Anies trending. Bahkan yang sedang mencuit. Hingga saat ini hampir 40.000 cuitan yang menggunakan kata Anies. Wow. Nah, dari trending di sini ya dengan nama Anies, di sini juga ada, yaitu di sini Anies juga keceplosan. Kita tidak ingin pembangunan yang hanya dirasakan oleh semuanya. Setuju? Kita tidak ingin pembangunan yang hanya dirasakan oleh semuanya. Setuju? Ini gimana ya maksudnya? Kadang-kadang ya namanya orang ya pasti juga banyak kekurangan lah. Bahkan di sini juga Anies kayaknya sih keceplosan lah, keceplosan. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Yusuf Dundum, tukang gibul, minta agar semua pembangunan tidak dinikmati oleh semua rakyat. Jadi pembangunan untuk kalangan oligarki dan cugong boy dulu aja. Ini bahkan juga dikomentari lebih dari 1140 lebih komentar dan bahkan di-retweet 144 kali. Di sini juga bahkan dari trending tersebut juga dikomentari oleh Kusul Khotimah. Nah, ketika Pak Ganjar ketemu dengan presiden, lihat membungkuk ketika ketemu dengan presiden, tetapi beda dengan Anies Baswedan, kelihatan malah tangannya di pinggang. Dan di sini juga gubernur ketemu rakyat. Lagi-lagi Ganjar Pranowo mencium tangannya, kelihatan yang lebih tua lah. Tetapi bukan siapa-siapa ketua pendukungnya. Ya makin lama juga makin kelihatan lah. Juga masyarakat Indonesia semakin cerdas lah dalam menentukan pilihan politiknya pada tahun 2024 besok. Saya yakin lah. Apalagi pelajaran yang pada tahun 2017 yang lalu. Secara nggak langsung alam sadar kita itu sudah, kalau melihat Anies Baswedan ya disangkut pautkan dengan pilkada tahun 2017 yang lalu, di mana pilkadanya wow pokoknya. Jangan sampailah terulang lagi pada tahun 2024 besok lah. Ini bahkan juga Jokowi sindir Anies soal proyek mangkrak. STGUPB ungkap fakta sudah dikerjakan Kemenpu PR sejak 2021. Nah, jadi menanggapi ini ya, Presiden Joko Widodo itu menyindir proyek mangkrak sodetan Kali Ciliwung kemarin. Memang itu ada sangkut pautnya dengan pemerintah pusat dan bahkan juga Pemprov DKI Jakarta. Karena memang dibagi tugasnya sih. Kalau Pemprov DKI Jakarta itu tugasnya membebaskan lahan khusus yang terdampak pada sodetan Kali Ciliwung. Tetapi yang mengerjakan proyeknya itu pemerintahan pusat. Jadi memang ada tanggung jawab dari Pemprov DKI Jakarta, yaitu untuk membebaskan lahan. Tetapi pada waktu Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, pembebasan lahan pun juga tidak dikerjakan. Akhirnya pun mangkrak 6 tahun. Tapi selesai di tangan Heru.
yaitu Pak Heru cuma butuh waktu ya cuma beberapa bulan saja untuk kembali melanjutkan sodetan Kali Ciliwung ini. Nah, bahkan di sini pun juga ada lagi, yaitu dari Nana. Saya pun kaget, kok Jokowi nggak tahu kalau sodetan Ciliwung ini dikerjakan Kemenpu, bukan kerjaan Heru. Nah, by the way Pak, sorry to say, kagetan Anda membuat kebodohan berjamaah dan tebar kebencian pendukung Anda terhadap Anies. Ya memang faktanya seperti itu sih. Ini bahkan juga dari Hashim Muhammad. Selain memanfaatkan masyarakat yang toleran untuk mencapai jabatan gubernur, saya tak menganggap Anies adalah orang jahat. Mungkin dia punya kebaikan, namun yang pasti dia tidak mampu memimpin pemerintahan. Di level Jakarta saja dia tidak bisa. Nah, bahkan di sini juga menyebut peringatan banjir. Padahal kalau proyek-proyek tersebut, proyek terdahulunya diteruskan oleh Anies Baswedan, pasti juga banjir di Jakarta akan berkurang. Walaupun hujan lebat pasti akan berkurang, apalagi juga bendungan di Ciawi sudah dituntaskan oleh pemerintahan. Jadi sekarang ini ya memang mengentaskan banjir itu ya dari hulu sampai ke hilir. Ini bahkan juga lagi-lagi video ini viral lagi. Belum jadi, masih calon aja udah saling gigit. Jangan dipisah guys, sobat Anies dan Panja, Anies Khofifah. Ini bahkan juga ditanggapi oleh kader Demokrat. Sebagai relawan Anies Baswedan, tweet lo ini nggak bijak, meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain. Belum apa-apa lo udah ikut manas-manasin siapa yang layak jadi cawapres Anies. Aduh, memang sungguh seru sekali. Ini bahkan juga ada video. Saya pikir ini hoax, rupanya begini fakta di lapangan. Supaya tutup malu langsung dirilis survei Anies di Jawa Barat 45% suara. Panitianya 500 orang, yang hadir 250, sisanya tim keamanan. Nah, di sini dari video sini memang kelihatan sih, yaitu lapangan yang luas ini ya tidak sampai 1/4 atau bahkan gedean panggungnya ya daripada masyarakat yang datang. Ya memang seperti ini, memang fakta sih, fakta yang terjadi di lapangan. Tapi kadang-kadang ya namanya pendukung itu tetap pendukung lah apapun yang dilakukan Anies. Ini bahkan juga dari Bang Nalar, kasihan banget anak-anak dipaksa salaman sama Anies, semoga nggak trauma mereka. Ya kelihatan di sini anak-anak bahkan tidak kenal siapa Anies Baswedan, tidak kenal sama sekali. Tapi di sini disuruh salaman. Ini bahkan juga dikomentari lagi oleh Jusnul, relawan Anies Baswedan. Memalukan, selama ini bahkan hingga saat ini buzzer RP Anies terus menghina dan memfitnah relawan Ganjar yang membantu masyarakat tanpa pamrih dengan bagi-bagi sembako. Ternyata mereka lakukan juga. Tapi parahnya warga ditanya dulu 2024 pilih siapa, dasar walu. Ya semoga sajalah pada tahun politik tahun 2003, 2024 ya semoga sajalah tidak ada gesekan-gesekan yang berarti, dan semoga saja pada Pilpres 2024 besok masyarakat bisa memilih dari hati, bisa memilih yang benar-benar berkontribusi untuk negara, bisa benar-benar rela mensejahterakan masyarakat Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo memuji pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono yang mampu melanjutkan proyek sodetan Kali Ciliwung. Proyek anti banjir Jakarta itu mangkrak selama 6 tahun. Memangnya apa yang terjadi pada proyek itu selama 6 tahun belakangan ini? Hari ini, Selasa 24 Januari 2023, Jokowi mengunjungi 3 titik proyek sodetan Kali Ciliwung, yakni di Jalan Oto Iskandar Dinata yang menjadi inlet Kali Ciliwung, Jalan Otista 3 yang menjadi titik pertemuan kali, dan Kanal Banjir Timur di sisi belakang kampus Trisakti yang menjadi keluaran outlet sodetan. Jokowi menyebut masalah proyek pembangunan sodetan mangkrak karena masalah pembebasan lahan. Dia mengatakan pembebasan lahan itu kemudian bisa dilakukan sehingga proyek dapat dilanjutkan kembali. Jokowi lantas mengaku kaget pembebasan lahan itu bisa dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Dia juga menyebut tidak mengetahui pendekatan apa yang dilakukan Heru hingga pembebasan lahan bisa dilakukan. Saya juga kaget, dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi juga selesai. Sehingga saya di sini tadi, karena sudah selesai, ujar Jokowi memuji Heru. Sodetan Kali Ciliwung ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Pemprov DKI Jakarta kebagian pekerjaan proses pembebasan lahannya. Adapun anggaran pembebasan lahannya adalah duit pemerintahan pusat.
Sodetan Ciliwung dibangun untuk memecah kali Ciliwung ke KBT supaya tidak banjir. Sodetan dapat mengalihkan debit banjir Ciliwung ke KBT sebesar 60 meter kubik per detik. Proyek Sodetan Kali Ciliwung terganjal sejak tahun 2015 atau lebih dari 6 tahun belakangan. Persoalannya, warga menggugat proyek ini. Lahan yang hendak disodet masih dihuni warga Bidara Cina dan belum bisa dibebaskan. Urusan kian panjang ketika warga Bidara Cina melayangkan gugatan dengan nomor 59G 2016 PTUN CKT terhadap SK Gubernur nomor 2779/2015 tentang perubahan SK Gubernur DKI Jakarta nomor 81/2014 tentang penetapan lokasi pembangunan inlet sodetan Kali Ciliwung menuju kanal banjir timur di PTUN. Warga tidak terima dengan langkah Pemprov DKI yang melakukan penertiban tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Dalam SK Gubernur nomor 2779/2015 disebutkan, lahan yang akan dibebaskan untuk inlet sodet Sungai Ciliwung menuju KBT seluas 10.000 meter persegi. Akan tetapi dalam SK semula yang diterbitkan pada 16 Januari 2014 lalu, tertulis luas lahan yang akan dibebaskan hanya 6.000 meter persegi. Pengadilan Tata Usaha PTUN Jakarta mengabulkan gugatan warga untuk seluruhnya yang dibacakan pada 25 April 2016. Sebagai konsekuensinya, SK Gubernur DKI nomor 2779/2015 harus dibatalkan. Gubernur Jakarta saat itu Basuki Cahayapurnama Ahok lalu mengajukan kasasi atas gugatan itu pada 27 April 2016. Pemerintahan pun berganti Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI tahun 2017. Ketika itu Sandi mengklaim bahwa Pemprov DKI hampir menyelesaikan proses pembebasan lahan Bidara Cina. Pada Agustus 2019, Gubernur Anies mencabut kasasi yang pernah dilayangkan Gubernur Ahok sebelumnya. Dengan begitu, pemerintah akan mematuhi putusan PTUN Jakarta yang memenangkan warga Bidara Cina. Tujuannya supaya lahan warga bisa segera dibeli negara. Tahun 2020, usai banjir bergantian tahun baru, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut proses pembebasan lahan oleh pemerintah Pemprov DKI tergantung Pemprov DKI. Kalau urusan di masyarakatnya kan dengan Pak Pemprov, ya kami nggak bisa turun, kata Basuki pada 3 Januari 2020 yang lalu. Anies kemudian membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk sodetan Kali Ciliwung dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1744 tahun 2019. Tibalah era Heru Budi Hartono menjabat PJ Gubernur DKI Jakarta 12 Januari 2023. Pemerintah Kota Jakarta Timur memulai pembongkaran 59 bangunan yang berada di bantaran Kali Ciliwung. Proyek sodetan Ciliwung berlanjut. Heru menyatakan proyek sodetan Kali Ciliwung rampung pada April nanti. Di akhir April bisa digunakan mengurangi banjir di Jakarta, kata Heru saat menyambangi Erpetra, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa 24 Januari 2023 tadi. Bahkan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menyebut bahwa proyek sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur merupakan hasil kesepakatan penganggaran di akhir kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Pak Heru adalah pelaksananya, tapi anggarannya kami setujui di zaman periode terakhir Pak Anies. Anggaran yang berjalan sekarang ini sudah disusun tahun lalu, kata Hasan Basri di gedung DPRD DKI Jakarta. Hasan juga mengatakan alasan mengapa proyek ini tidak dieksekusi pada periode akhir Anies saat anggarannya disetujui, karena pelaksanaan pembangunan dari APBD tidak bisa dilaksanakan secara instan. Dia juga menjelaskan bahwa perlu ada beberapa tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pencairan alokasi anggaran, hingga pelaksanaan proses pengerjaan, kan bertahap. Tapi mungkin sebelum ini sudah ada pelaksananya, hanya belum selesai saja, begitu ucapnya. Namun, Hasan belum merinci berapa anggaran yang disetujui oleh DPRD dan Pemprov DKI untuk proyek sodetan Ciliwung ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung selesai April mendatang. Jokowi mengapresiasi proyek ini kembali dilanjutkan setelah 6 tahun mangkrak. Jadi kita kembali lagi ke Jakarta, ke banjir Jakarta. Kita tahu penanganan banjir Jakarta harus dari hulu sampai ke hilir. Di hulunya sudah kemarin selesai, di Bendungan Ciawi. Kemudian Bendungan Sukamahi sudah di atas, kata Jokowi kepada wartawan setelah meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung pada Selasa lalu.
Di atas sudah, sampai Jakarta masih ada masalah. Sekarang juga sebentar lagi akan selesai. Mungkin April insya Allah sudah selesai. Codetan Ciliwung yang sudah berhenti sejak 6 tahun, ujarnya. Jokowi menyebut masalah proyek pembangunan Sodetan karena mangkrak. Masalah pembebasan lahan dan 1,5 bulan bisa selesai permasalahan tersebut dan proyek berlanjut sampai sejauh ini. Jokowi lantas mengaku kaget pembebasan lahan itu bisa dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Dia menyebut tidak mengetahui pendekatan apa yang dilakukan Heru hingga pembebasan lahan bisa dilakukan. Saya juga kaget, dikerjakan oleh Pak Heru Budi. Saya nggak tahu pendekatan apa, tapi juga selesai, sehingga saya kesini tadi karena sudah selesai, ujarnya. Dengan adanya Sodetan Ciliwung diyakini banjir Jakarta akan lebih mudah dikendalikan sebab sodetan ini apabila sudah dibuka bisa menyedot 33 meter kubik air per detik untuk posisi siaga 4 dan 63 meter kubik air per detik untuk posisi siaga 1. Sodetan Ciliwung memiliki luas 3,25 meter di masing-masing ruasnya yang terbentang di sepanjang 1,3 km. Sodetan Kali Ciliwung ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Pemprov DKI Jakarta kebagian pekerjaan proses pembebasan lahannya. Adapun anggaran pembebasan lahannya adalah anggaran pemerintahan pusat. Proyek ini bertujuan memecah Kali Ciliwung ke kanal banjir timur supaya tidak banjir. Sodetan dapat mengalihkan debit banjir Ciliwung ke KBT sebesar 60 meter kubik per detik. Proyek ini terganjal sejak 2015 atau sekitar 6 tahun terakhir karena warga menggugat proyek ini. Lahan yang hendak disodet masih dihuni warga Bidara Cina dan belum bisa dibebaskan. Akan tetapi dalam SK semula yang diterbitkan pada 16 Januari 2014 tertulis luas lahan yang akan dibebaskan hanya 6.000 meter persegi. Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN Jakarta mengabulkan gugatan warga untuk seluruhnya yang dibacakan pada 25 April 2016. Konsekuensinya, SK Gubernur DKI Jakarta 2779/2015 harus dibatalkan. Gubernur Jakarta saat itu Basuki Cahayapurnama atau Ahok lalu mengajukan kasasi atas gugatan itu pada 27 April 2016. Pemerintahan pun berganti pada Agustus 2019. Gubernur Anies mencabut kasasi yang pernah dilayangkan Gubernur Ahok sebelumnya. Pemprov DKI mematuhi keputusan PT-UN Jakarta yang memenangkan warga Bidara Cina atau lahan warga bisa segera dibeli negara. Anies kemudian membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk sodetan Kali Ciliwung dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1744 tahun 2019. Anies kemudian selesai di Oktober 2022 dan diteruskan pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono pada 12 Januari 2023. Pemerintah Kota Jakarta Timur memulai pembongkaran 59 bangunan di bantaran Kali Ciliwung. Akhir pekan kemarin, bakal Capres 2024 dari Partai Nasdem Anies Baswedan mengunjungi Bandung. Beberapa rangkaian acara dalam rangkaian safari politik dilakoni Anies Baswedan. Yang menarik, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggunakan baju dengan bahasa Sunda. Abdi NU Ngider Naha Anjeun NU Kader. Arti langsung dari tulisan di baju tersebut. Saya yang jalan-jalan, kenapa Anda yang takut? Walau tidak menjelaskan eksplisit, tetapi itu dinilai sebagai sindiran terhadap lawan-lawan politiknya. Gayung bersambut, Selasa kemarin 24 Januari 2023, Presiden Joko Widodo mendatangi kelanjutan proyek Sodetan Ciliwung sebagai cara mengatasi banjir Jakarta. Proyek ini tidak berjalan alias mangkrak selama 6 tahun. Jokowi terkesan dengan cara PJ Gubernur Heru Budi Hartono yang bisa menuntaskan masalah pembebasan lahan yang sepanjang 6 tahun tidak bisa dikerjakan. Artinya itu selama Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI, sodetan Ciliwung memang menjadi atensi khusus Presiden ke Anies untuk dituntaskan sejak 2020 hingga bisa berfungsi pada tahun 2022. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, dua peristiwa tersebut memang terlihat saling sindir. Ini peristiwa saling sindir di antara Anies dengan pendukungnya dengan Jokowi dengan pasukannya jelang Ujang saat dihubungi pada 25 Januari 2023. Pesan politik terlihat jelas dari peristiwa yang saling sindir tersebut, bahwa memang Jokowi tidak memberikan dukungan terhadap Anies di Pilpres 2024. Mengisyaratkan bahwa memang Jokowi tidak mendukung Anies, dia punya jagoan sendiri, punya pilihan sendiri terkait capres dukungannya nanti.
Sehingga kata Ujang, cukup wajar ketika Anies menggunakan tulisan di baju itu sebagai sebuah sindiran terhadap lawan politiknya. Kemudian Jokowi dengan cara mendatangi proyek sodetan Ciliwung yang tidak bisa diselesaikan saat Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Itu sama-sama sindiran, telak berbalas sindiran, kata pengajar politik Universitas Al-Azhar Indonesia tersebut. Cara berpolitik dengan saling menyindir seperti ini menurut Ujang sah-sah saja karena realitas politik dimanapun akan terjadi paling sindir seperti antara Jokowi dan Anies ini.